Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muji Rahayu Wigati. Saya adalah mahasiswa dari Program Studi Magister Pendidikan Kimia, Program Pascasarjana Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hasil dari desain pembelajaran dan implementasi yang telah saya lakukan di sekolah untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah desain pembelajaran dan praktikum kimia yang diampu oleh Ibu Dr. Maria Erna MSI. Pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan di sekolah adalah pelaksanaan pembelajaran secara daring, yang dimana berlokasi di SMA Negeri 1 Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yang dilaksanakan di kelas 10 IPA 3 dan kelas 10 IPA 4 yang berjumlah 7 orang siswa. Pelaksanaan pembelajaran tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Dan materi pembelajaran yang pada saat pelaksanaan pembelajaran daring tersebut adalah struktur atom dan sistem prodik unsur, dengan subbab sifat-sifat keprodikan unsur. Dalam mengembangkan desain pembelajaran, yang telah saya lakukan, saya menggunakan prosedur pengembangan Board and Gall, model Board and Gall, yang dimana terdiri dari 10 tahapan, namun pada prosedur pengembangan desain pembelajaran yang saya lakukan ini, hanya digunakan 5 prosedur pengembangan, yaitu yang pertama tahap pengumpulan data, tahap perencanaan, yang kedua tahap perencanaan, yang ketiga tahap pengembangan draft product, yang keempat tahap uji coba, dan yang kelima adalah tahap produk akhir. 5 tahapan ini dibatasi dikarenakan disesuaikan dengan tujuan dari desain pembelajaran yang akan saya lakukan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan pengumpulan data, yang dimana data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan guru mata pelajaran kimia di sekolah tempat saya melaksanakan pembelajaran tersebut, yaitu SMA Negeri 1 Bengkalis. Data yang diperoleh adalah pelaksanaan akan dilaksanakan pada kelas 10 IPA 3 dan kelas 10 IPA 4. Dengan jumlah siswa sebanyak 7 orang, di mana 7 orang siswa ini merupakan gabungan dari kelas 10 IPA 3 dan kelas 10 IPA 4. Masing-masing kelas tersebut memiliki 30 siswa. Namun, kenapa hanya 7 orang yang mengikuti pembelajaran daring? Karena lebih dari 27 siswa di kelas 10 IPA 3 itu sudah memilih pembelajaran secara offline. Dan 26 siswa dari kelas 10 IPA 4 itu sudah memilih untuk pembelajaran offline. Di sekolah ini diberikan kebebasan kepada siswa ingin melaksanakan pembelajaran online atau offline, sehingga diperolehlah data bahwa dari kelas gabungan 10 IPA 3 dan 10 IPA 4 yang memilih pembelajaran secara online itu terdapat 7 orang siswa. Kemudian data yang kedua yaitu mengenai kurikulum. Di sekolah ini melaksanakan kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik. Dan materi pembelajaran yang sedang berlangsung di sekolah pada saat itu adalah pelaksanaan dari KD 3.4 dan KD 4.4, yang dimana KD 3.4 menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan kepredikannya, serta KD 4.4 merupakan menyajikan hasil analisis data unsur dalam kaitannya dengan kemiripan sifat kepredikan unsur. Dalam tahap pengumpulan data ini, saya juga memperoleh permasalahan dalam pembelajaran, yang dimana masalah tersebut terdiri dari 3 garis besar, yaitu mengenai materi, waktu, dan juga fasilitas daring. Dan ketiganya merupakan permasalahan yang saling berhubungan. Mengapa demikian? Karena hal ini bermula dari materi pembelajaran kimia yang memang mengalami sedikit kesulitan untuk disampaikan secara online atau dalam pembelajaran daring, karena membutuhkan penjelasan khusus dari pihak guru. Kemudian dalam segi pelaksanaan waktu, kenapa waktu menjadi permasalahan dalam pembelajaran ini? Karena waktu dibatasi, hanya dalam 1 jam pelajaran hanya berlangsung 30 menit. Pada normalnya pembelajaran dilaksanakan dalam 1 jamnya adalah 45 menit.
Kemudian fasilitas daring. Mengapa fasilitas daring di sini menjadi permasalahan dalam pembelajaran? Karena beberapa orang siswa kesulitan dalam baik menggunakan atau mencari sarana prasarana dalam melaksanakan fasilitas daring ini. Salah satunya adalah dalam koneksi internet. Kemudian masuk kepada tahap yang kedua, yaitu tahap perencanaan. Di sini saya melakukan diskusi dalam perencanaan perangkat pembelajaran yang ingin saya desain, yang dimana perangkat pembelajaran yang ingin saya desain, yang didiskusikan kepada pihak guru, yaitu adalah silabus, kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian bahan ajar atau modul pembelajaran, yang keempat yaitu lembar kerja peserta didik, yang kelima media pembelajaran, yang keenam lembar penilaian, baik kognitif dan juga afektif, dan yang ketujuh adalah lembar absensi peserta didik. Nah, tahap perencanaan ini juga sesuai dengan tahapan dari lesson study, yang dimana tahapan plan. Saya bersama-sama dengan guru mata pelajaran kimia di sekolah tersebut merencanakan bagaimana sebenarnya perangkat pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran yang baik sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Nah, berikut ini adalah perangkat pembelajaran yang saya diskusikan bersama guru mata pelajaran kimia di sekolah tersebut. Yang pertama adalah silabus. Di silabus di sini adalah silabus sesuai dengan hasil revisi tahun 2020 mengenai perangkat pembelajaran berupa silabus yang sekarang berbentuk seperti yang saya tampilkan ini. Terdiri dari ada identitas satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, kompetensi inti, kemudian dijelaskan adanya kompetensi dasar, materi pokok, dan juga kegiatan pembelajaran. Diketahui oleh guru mata pelajaran kimia tersebut. Kemudian untuk rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP di sini sudah dimuat dalam RPP dalam bentuk satu lembar. Ini adalah rencana RPP yang saya ajukan kepada pihak guru dari sekolah tersebut. Kemudian terdapat revisi dari guru tersebut pada bagian kegiatan pembelajaran. Nah, ini adalah hasil revisi yang dimana RPP yang pertama ini dijelaskan bahwa langkah-langkah pembelajaran kurang terlihat, sehingga di sini pada saat kegiatan inti sudah direvisi sesuai dengan model dan juga pendekatan saintifik yang digunakan yang menggunakan 5M. Kemudian ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP hasil revisi sesuai dengan masukan dari Ibu Dr. Maria Erna MSI dalam mata kuliah sebelumnya, sehingga diperolehlah RPP satu lembar yang bentuknya seperti ini, yang dimana sudah lebih kompleks. Dalam setiap kegiatan, baik kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup, dapat terlihat di sini langkah-langkah pembelajarannya sesuai dengan model yang digunakan, yaitu adalah model discovery learning. Dan juga, dikarenakan ini ada pembelajaran dilakukan secara daring atau pembelajaran online, ada banyak aplikasi-aplikasi pendukung yang digunakan secara online yang digunakan dalam kelas. Di sini sudah terlihat dalam RPP bahwa perlu dicantumkannya link-link dari aplikasi pendukung aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran tersebut. Dicontohkan seperti dalam pembuatan absensi, kemudian dalam penggunaan media, penggunaan modul di sini, kemudian ada LKPD, kemudian aplikasi pendukung untuk melakukan diskusi dan untuk sinkroning. Di sini dapat terlihat pada kegiatan pembelajaran juga menggunakan dari tahapan 5M, kemudian adanya tuntutan 4C dalam kurikulum 2013 yang sudah saya terapkan dalam pembelajaran, yaitu adanya kolaborasi, critical thinking, komunikasi, dan juga creativity.
Dan juga di sini dalam penilaian hasil belajar juga menggunakan aplikasi pendukung berupa aplikasi untuk melakukan evaluasi, yaitu berupa quizzes. Di sini dapat terlihat bahwa bahan ajar berupa modul pembelajaran yang saya gunakan dalam pelaksanaan implementasi di sekolah adalah modul pembelajaran yang menggunakan aplikasi Flip HTML5. Dapat terlihat di sini. Nah, ini adalah modul pembelajaran kimia untuk subbab sifat-sifat sistem prodik yang dimana menggunakan aplikasi pendukung yaitu Flip HTML5. Nah, selanjutnya untuk lembar kerja peserta didik, di sini saya juga menggunakan aplikasi yang membuat lembar kerja peserta didik dapat diakses secara online dan juga lebih menarik, yaitu aplikasi yang sama, yaitu Flip HTML5 dengan tampilan sebagai berikut. Nah, di sini dalam LKPD yang saya gunakan sudah didesain berdasarkan langkah-langkah pembelajaran dengan model pendekatan discovery learning sesuai dengan yang saya gunakan dan saya rancang dalam rencana pembelajaran. Kemudian kita lanjutkan lagi. Setelah LKPD, selanjutnya ada media pembelajaran. Nah, untuk media pembelajaran ini, saya menggunakan aplikasi pendukung yaitu media PowerPoint. Microsoft PowerPoint. Dapat terlihat ini adalah media pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran di dalam kelas untuk subbab sifat-sifat keperiodikan unsur. Setelah media pembelajaran, kita lanjutkan lembar penilaian kognitif. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, dalam mengevaluasi hasil pembelajaran di dalam kelas, saya menggunakan aplikasi pendukung berupa quizzes, yang dimana di sini dikhususkan untuk materi yang pada saat diajarkan yaitu sifat keperodikan unsur. Untuk tampilannya dapat kita lihat seperti ini. Ini adalah quizzes yang digunakan sebagai aplikasi pembantu dalam evaluasi peserta didik. Nah, selanjutnya setelah lembar penilaian kognitif, nah adanya lembar penilaian afektif yang dimana berupa lembar observasi penilaian sikap. Sikap yang dinilai di sini adalah disiplin, rasa ingin tahu, kerjasama, dan juga tanggung jawab. Jenis dari sikap dalam penilaian afektif ini disesuaikan dengan KD 4.4 dalam pembelajaran SMA. Selanjutnya, aplikasi pendukung lainnya yaitu untuk lembar absensi peserta didik. Di sini saya menggunakan Google Form yang dimana sangat membantu untuk bagian dalam pengisian lembar absensi peserta didik.
Nah, rancangan-rancangan perangkat pembelajaran yang telah didesain tadi, selanjutnya dilakukan validasi kepada guru mata pelajaran dan diperolehlah penilaian dengan kategori B, yang dimana desain pembelajaran tersebut dapat digunakan dengan revisi, dengan saran yaitu pada RPP, sebaiknya kegiatan pembelajaran dibuat lebih detail dalam setiap kegiatannya, walaupun penulisan RPP tersebut merupakan model RPP satu lembar. Nah, ini adalah hasil validasi dari desain pembelajaran yang telah saya diskusikan kepada guru mata pelajaran kimia di sekolah tersebut. Selanjutnya, ketika desain pembelajaran tersebut telah dinyatakan bisa digunakan, walaupun dengan menggunakan revisi, tahapan selanjutnya sesuai dengan model Bird and Eagle adalah tahap uji coba. Saya mengimplementasikan atau menguji cobakan ke dalam kelas yang berjumlah 7 orang siswa tadi, yang merupakan kelas gabungan 10 IPA 3 dan 10 IPA 4. Di sini sesuai dengan tahapan dalam lesson study, yaitu tahapan uji coba ini, pelaksanaan pembelajaran merupakan lesson study berupa do. Pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Nah, di dalam pembelajaran tersebut merupakan adanya gabungan antara pembelajaran sinkronik dan juga asinkronik, yang dimana siswa-siswa selain bertatap muka dalam sinkronik berupa media meeting Zoom, juga dilakukan adanya diskusi kelompok. Dari 7 orang siswa tersebut telah saya bagi menjadi 3 kelompok, yang dimana ada kelompok yang beranggotakan 2 orang, kemudian kelompok 2 juga 2 orang, dan kelompok 3 itu beranggotakan 3 orang. Masing-masing kelompok melakukan diskusi sesuai dengan arahan yang telah saya lakukan dan tahapan pembelajaran dalam LKPD yang telah saya berikan. Jadi pada saat tahapan uji coba ini, modul sebelumnya telah dibagikan kepada siswa terlebih dahulu, kemudian saya masuk menampilkan media pembelajaran berupa PPT sebagai persepsi kepada siswa-siswa tersebut, mengingatkan pembelajaran yang telah lalu untuk menuju pembelajaran yang akan dilaksanakan pada saat itu. Kemudian siswa diarahkan untuk mengerjakan LKPD. Jadi di sana LKPD dikerjakan, diskusikan secara berkelompok dalam kelompok-kelompok yang telah saya bagikan. Di sini siswa dibebaskan untuk berdiskusi antara masing-masing kelompok, dan nantinya siswa diminta untuk menyajikan atau mengkomunikasikan, memaparkan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Nah, ini adalah merupakan tahapan dari asinkronik. Jadi nanti setelah selesai berdiskusi akan masuk lagi kepada Zoom meeting untuk melakukan presentasi hasil dari diskusi masing-masing kelompok tersebut. Nah, pada saat tahapan uji coba ini, guru mata pelajaran kimia juga masuk ke dalam kelas melalui Zoom meeting tersebut untuk meninjau bagaimana pelaksanaan, apakah sudah sesuai dengan desain pembelajaran yang dirancang. Dan pada saat revisi produk di sini sesuai dengan tahapan pembelajaran lesson study, yaitu C, adanya refleksi, adanya perbaikan-perbaikan yang diberikan dari pihak guru kepada saya sebagai pelaksana pembelajaran, yang dimana di sini untuk refleksinya guru mencontohkan dalam pembelajaran tatap muka di sekolah. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menampilkan video singkat yang menggambarkan pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Bu. Oke, selamat sore. Sore, Bu. Sore, Bu. Sebelum Ibu memulai pelajaran pada hari ini, absen terlebih dahulu. Nah, ini merupakan kegiatan dalam pembelajaran yang merupakan kegiatan pendahuluan. Sambil perkenalan, yang pertama
Doa terlebih dahulu. Oke. Ini masih kegiatan pendahuluan ya berupa persepsi dan juga tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini yaitu ada unsur ini pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berupa Baru PowerPoint. menentukan blok unsurnya, kemudian bloknya menyatakan golongan transisi maupun golongan utama. Ini adalah proses interaksi antara saya sebagai guru dan juga peserta didik dalam kegiatan apersepsi untuk mengingatkan kembali materi pembelajaran sebelumnya. Kemudian jumlah dengan rumus dari seperti apa? Dan 25 golongan 1 atau teman-temannya kayak Unice ya. Panggilannya siapa nih? Unice Chen. Ibu takut salah panggil. Nah, selanjutnya masuk kepada kegiatan inti pembelajaran. Siswa dibagi berdasarkan kelompok yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian diberikan waktu untuk berdiskusi dalam aplikasi WhatsApp, namun dengan kondisi Zoom tetap menyala sehingga dapat diawasi baik secara visual melalui Zoom meeting dan juga dapat dilihat dalam aplikasi WhatsApp tersebut. Ibu Kira. Nah, setelah siswa selesai melaksanakan diskusi dalam kelompok tersebut, maka siswa diminta perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusi untuk melengkapi LKPD yang telah saya berikan. Di sini terlihat. Oke, ini adalah sifat jari-jari atom untuk langkah yang dalam LKPD yang harus dikerjakan, yaitu perhatikan ilustrasi berikut. Ada gambar, ilustrasi jari-jari atom. Berdasarkan ilustrasi di atas, apakah pengertian dari jari-jari atom? Silahkan kelompok 1, 2, atau 3 yang ingin menjawab, Ibu persilahkan. Jadi menjelaskan jari-jari atom berdasarkan ilustrasi gambar dan juga teori yang ada di modul ataupun di buku cek. Nah, selanjutnya siswa menyampaikan hasil diskusinya sampai selesai. Kemudian kegiatan pembelajaran diakhiri. Sebelum kegiatan pembelajaran diakhiri, siswa diminta untuk mengerjakan evaluasi. Siswa diminta untuk mengerjakan evaluasi dari aplikasi pendukung berupa Quizzes. Sifat jari-jari atom. Bagaimana sifatnya dalam segolongan, dalam seperiode? Kita cukup sampai di sini membahas mengenai sifat. Dan untuk kegiatan penutup dalam pembelajaran ini dilaksanakan yaitu secara disampaikan bahwa materi untuk pembelajaran selanjutnya. Baiklah, demikian hasil penyampaian saya mengenai hasil dari desain pembelajaran yang telah saya lakukan dan implementasinya di sekolah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.